Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabarnya adik-adik? Baik, alhamdulillah. Udah makan belum? Udah. Yuk, kita nyanyi sebentar yuk. Mau? Mau ya? Mau. Yuk, nyanyi Kalau Kau Suka Hati ya. Yuk, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Nah, adik-adik udah tahu belum nih siapa nama kakak? Udah tahu belum? Siapa yo? Mbak Inung, betul. Adik-adik tahu nggak di sini kakak mau ngapain? Iya, betul. Namamu siapa? Adam. Kira-kira mau dongeng apa nih? Dongeng apa? Kancil. Iya, betul. Nah, kakak di sini mau mendongeng cerita tentang sabuk Nabi Sulaiman. Wah, ada yang tahu nggak nih sabuknya seperti apa? Nggak tahu? Ada yang tahu? Gimana? Iya. Oke, udah siap dengerin? Ya. Oke, baik. Siap ya? Nah, dengerin ya adik-adik. Oke, siap? Siap. Sebelumnya kakak mau perkenalan tokoh hewan dulu. Yang ini apa? Hewan kancil. Hewan kancil namanya Miko. Siapa? Miko. Kalau yang ini harimau namanya Leo. Kalau yang ini ular namanya Nagin. Ya, Nagin ya, bukan Nadine ya, oke? Oke, langsung saja kakak mulai. Tiba-tiba pada suatu hari, kini si Miko kelaparan dan datang ke hutan. Dia berjalan dengan santai. Tuk, 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 tuk. Akhirnya pun Miko bertemu sang harimau yang ia juga sedang kelaparan. Gimana nih adik-adik suara harimau kalau kelaparan? Miko pun kelaparan dengan alasan karena ia akan dimakan buaya. Si Miko hendak berlari sangat kencang. Gunanya untuk menyelamatkan diri, dan akhirnya si Miko ini kelaparan. Harimau pun juga kelaparan. Akhirnya si Leo berkata kepada Miko, "Mik, aku lapar. Sudah 3 hari aku tak makan daging. Kau mau memakanku? Boleh saja. Siapa takut?" kata si Miko. "Betulkah, Mik?" "Iya, betul. Aku maklum. Aku kan hewan kecil. Mau menolak pun aku juga tak bisa. Tetapi..." Suara Miko sambil merengek. Akhirnya pun Miko meminta satu hal kepada si Leo. "Sebelum aku mati,
Aku meminta satu hal. Si Leo pun berpikir keras dan berkata, "Kamu mau meminta apa, Mik?" Dan si Miko pun berkata, "Kalau boleh, izinkan aku meminta satu hal. Aku ingin mencari makan di sekitar sini. Aku mau memakan daun atau mau memakan apa saja. Syukur kalau ada mentimun," ucap si Miko sambil penuh berharap. Dan akhirnya pun si Leo mengizinkan si Miko untuk mencari makan di sekitar hutan. "Baiklah, kalau begitu, ku akan mengabulkan permintaan sebagai permintaan terakhirmu, Mik." "Terima kasih, Leo yang baik. Sekarang, tolong pejamkan matamu. Sebentar saja." "Loh, kok pakai pejam mata segala, Mik?" "Iya, Leo. Kita seperti bermain petak umpet. Toh, aku juga tidak bisa lari terlalu jauh darimu." Dan Miko pun menuruti omongan si Leo. "Baiklah, kalau begitu, ku akan pejamkan mataku." Akhirnya, si Leo pun memejamkan sepasang matanya. Dan kemudian si Miko pun berlari yang sangat kencang menjauhi si Leo. Dan si Leo bertanya kepada si Miko, "Sudah belum, Mik?" "Belum," ia sambil berlari kencang. "Sudah belum, Mik?" "Belum." Suaranya seperti sayup-sayup. Agaknya si Miko sudah berlari jauh dari si harimau yang bernama, siapa tadi harimaunya? Leo, betul. Dan akhirnya si Miko pun berpikir keras. Ia sambil berjalan tuk 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 tuk. Sambil berpikir keras, sekalinya ia menengok ke belakang. Kenapa nih adik-adik kok si Miko menengok ke belakang? Karena takut kalau si Leo segera mengejar si Miko. Akhirnya lari tuk 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 tuk. Nah, akhirnya si Miko ini pun tidak fokus dengan keadaan yang ada di depannya. Nah, kira-kira ada apa nih kok tidak fokus? Ular. Iya, betul. Nah, tiba-tiba si Miko ini mau menabrak si ular. Ularnya tadi bernama siapa? Ayo. Ularnya tadi bernama siapa? Ayo. Nagin. Nah, tiba-tiba, hap, aduh, hampir saja aku mau menabrak si Nagin, si ular hutan yang sedang tidur ini. Nah, Miko pun akhirnya beristirahat. Tempatnya tak jauh dari si Nagin yang sedang tidur. Si Nagin ini sedang tidur. Nah, si Miko takut kalau sang Leo segera mengejar. Akhirnya si Miko ini pun beristirahat tak jauh dari tempat si Nagin tidur. Sembari ia berpikir mencari akal bagaimana caranya supaya ia tidak segera dikejar oleh si Leo. Betul. Nah, akhirnya sambil berpikir,
Tapi tiba-tiba datanglah. Ini siapa? Ayo. Leo, datanglah si Leo. Nah, ini dia. Kau bisa kutemukan. Dan si Miko pun berkata, jangan keras-keras, Leo. Mau apa lagi? Mau menipuku? Tidak. Tenang sajalah dulu. Aku di sini sebenarnya sedang bertugas. Aku diperintah oleh Baginda Nabi Sulaiman. Jangan ngaco. Apa tugasmu, Mik? Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak tugasnya si Miko ini apa? Apa? Mencari sabuk. Oke, lanjut cerita ya. Mari ikut aku. Langsung saja si Miko mengajak si Leo untuk mendekati si Nagin yang sedang tertidur pulas. Nah, begini ya adik-adik. Nah, mendekati ular. Nah, sepintas ular ini menggulung seperti sabuk. Menggulung seperti sabuk. Nah, mari ikut aku. Mik, ini kan ular. Lalu Miko berkata, wah, bodohnya kau nih. Ini bukan ular hidup. Ini adalah sabuknya Baginda Nabi Sulaiman. Apa itu sabuk Baginda Nabi Sulaiman? Ini sabuknya Baginda Nabi Sulaiman. Siapapun yang memakai sabuk ini, ia akan ditakuti oleh semua para binatang yang ada di dunia ini. Ini sabuknya para penguasa binatang. Kalau begitu, boleh ku coba, Mik? Jangan dicoba. Kenapa, Mik, kok tidak boleh? Kalau tidak boleh, kau langsung saja aku makan. Si Leo ini semakin kelaparan karena hari yang semakin siang. Kalau tidak boleh, kau langsung saja aku makan. Akhirnya, si Miko pun ketakutan. Baiklah kalau begitu. Dan akhirnya pun si Leo menjilati si Nagin dan menjulurkan lidahnya dan menjulurkan lehernya kepada si Nagin. Ia berniat untuk mengelus-ngelus sabuk Nabi Sulaiman ini sebelum memakainya. Kan tadi si Leo akan memakai sabuk Nabi Sulaiman. Nah, ia berniat untuk mengelus-ngelus sabuk ini sebelum memakainya. Nah, tapi tiba-tiba adik-adik ada yang tahu nggak? Tapi tiba-tiba kenapa? Nah, tapi tiba-tiba Leo kurang ajar. Berani-beraninya kau mengganggu waktu istirahatku. Tiba-tiba si Nagin ini terbangun dari tidur. Nah, akhirnya
Kedua hewan ini bertengkar. Si Leo menggigit dan mencakar ular ini, dan sedangkan si Nagin ia mengikat tubuhnya sang harimau si Leo. Ia terus menggigit perutnya, digigit ini di perutnya, dan ia terus bercakar, bertarung, dan bertarungnya itu terjadi lama sekali. Ia bertarung lama kedua hewan ini, dan pada akhirnya di belakang layar atau di belakang sebelah tepi belakang muncullah siapa ini? Miko. Kira-kira Miko gimana kalau melihat si Nagin sama si Leo bertengkar? Kira-kira Miko gimana? Panik? Apa iya panik? Nah, Miko akhirnya ketawa. Aku tidak ingin tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan bertahan hidup. Lebih baik aku segera menyingkir dari tempat ini. Selamat tinggal harimau yang bodoh. Dadah. Nah, kurang lebih ceritanya seperti itu. Menarik bukan? Menarik ya. Kira-kira pesan moral atau amanat apa yang bisa diambil nih? Siapa yang bisa menjawab? Yuk, angkat tangan yuk. Yuk, siapa yang bisa menjawab? Kamu bisa? Kamu? Yuk, kira-kira apa nih pesan amanat nih yang dapat kita ambil? Ya dah, kakak kasih tahu satu ya. Pesan amanatnya, jangan mudah berbohong. Kok jangan mudah berbohong? Karena tadi kenapa? Ya, karena dosa, betul. Yang berbohong tadi siapa hewannya? Ya, kancil namanya Miko. Berbohong karena apa? Berbohong dengan siapa? Dengan Leo, karena si Leo ingin memakannya, namun si Miko berusaha terus menghindar dan berbohong. Nah, pesan moral yang kedua apa nih adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, nanti kakak kasih hadiah loh. Kamu ada mau? Oh enggak. Ya udah, pesan moral yang kedua, jangan mudah percaya seperti si Leo tadi mudah percaya dengan si Miko. Nah, kurang lebih, iya betul. Nah, kurang lebih ceritanya seperti itu ya adik-adik. Jadi yang pertama, jangan mudah berbohong. Kalau misalnya nih, siapa nih namanya? Bubi, misalnya Bubi beli gorengan ke kantin sekolahnya. Di kantin ada di sekolah ada kantin ya. Nah, kalau misalnya gorengannya satu harganya 1.000. Nah, tapi si Bubi hanya membayar 500 rupiah. Itu kan tidak boleh ya adik-adik. Gimana? Iya kan, kalau semisal nih si Hubi kan satu gorengan harganya 1.000, nah si Hubi hanya membayar 500, itu kan tidak boleh ya, itu berbohong ya, itu tidak jujur ya. Oke, jangan ditiru. Semoga adik-adik di sini tidak ada yang berbohong dan jangan mudah percaya. Kita harus percaya sama siapa nih? Allah, betul. Nah, kurang lebih seperti itu ya adik-adik. Mau nyanyi lagi nggak nih? Oh, nggak mau. Mau? Oh, nggak mau. Ya udah. Sekian dari kakak. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan ya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.